Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas Indralaya. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep kreativitas sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah pengembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Definisi kreativitas telah dikemukakan oleh Baron yang mengatakan bahwa creativity is the ability to bring something new into existence. Kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu yang baru menjadi ada. Nah, dari pengertian tersebut ada 4 aspek yang dikemukakan oleh Baron. Yang pertama, pribadi. Kreativitas dapat muncul ketika pribadi dapat mengekspresikan dan mengungkapkan keunikan yang ia miliki. Dan yang kedua itu pendorong. Kreativitas itu dapat dipicu dari peserta didik dengan memberikan dukungan dan semangat dari orang-orang sekitarnya. Dan yang ketiga itu proses. Kreativitas tidak hanya serta-merta secara instan, tetapi melewati berbagai proses. Oleh karena itu kita harus memberikan peserta didik kesempatan dalam mengeksplor dirinya. Keempat, produk. Produk kreativitas ini akan menjadi ada ketika kita memberikan kesempatan peserta didik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kreativitas, sehingga dapat muncul semangatnya dalam berkreasi dan berinovasi. Tahapan kreativitas berdasarkan sumber buku ajar perkembangan peserta didik. Tahapan kreativitas terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu mulai dengan mempelajari latar belakang masalah yang akan dihadapi. Yang kedua, tahap konsentrasi, yaitu berpikir sepenuhnya tentang masalah tersebut. Yang ketiga, tahap inkubasi, yaitu beristirahat untuk penenangan dengan cara sampai sejenak. Yang keempat yaitu tahap iluminasi, yaitu tahap AHA, penemuan suatu ide atau gagasan untuk pemecahan masalah yang dihadapi tadi. Yang kelima yaitu tahap verifikasi atau produksi, yaitu tahap terakhir untuk memecahkan masalah dan merealisasikan ke dalam ide-ide. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Kreativitas seseorang agar dapat terwujud membutuhkan adanya dorongan dari dalam diri sendiri atau disebut dengan intrinsik, dan dorongan dari lingkungannya atau disebut dengan ekstrinsik. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kreativitas, yang pertama dari dalam diri sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan sebuah motivasi primer dalam membentuk hubungan baru dengan lingkungannya atau menjadi diri sendiri. Yang kedua yaitu motivasi dari lingkungan atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini merupakan sebuah motivasi lingkungan yang menjadi pendorong perkembangan kreativitas. Lingkungan yang dimaksud yaitu 1. Keamanan psikologis, yang dimana orang tua dapat mempercayakan kepercayaan kepada anak dan memberikan kenyamanan atau suasana lingkungan kepada anak dan menghayati perasaan anak. Yang kemudian kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis ini memberikan kebebasan dalam mengekspresikan diri anak menjadi dirinya sendiri. Kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan dan kehidupan yang sangat penting pada saat ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru dalam suatu kehidupan. Individu dan organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan lingkungannya, karena mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan lingkungan yang selalu berubah dan mampu bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. Potensi kreatif yang sangat penting tersebut pada dasarnya dimiliki oleh setiap anak, terutama generasi muda. Mengapa? Karena pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada untuk kemajuan bangsa. Seperti perkataan Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia", yang menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Tanpa adanya pemuda, bangsa Indonesia akan sulit mengalami perubahan dan akan mudah bagi bangsa Indonesia untuk kehilangan identitasnya. Hal itu karena pada masa modern ini, generasi muda berpotensi melahirkan karya-karya, inovasi, dan semangat juang yang tinggi demi memajukan bangsa dan negara. Dilansir dari kemenko.pmk.co.id menyebutkan bahwasannya keterpaparan pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan dan salah satunya yakni merosotnya kreativitas dan produktivitas peserta didik. Salah satu fenomena merosotnya kreativitas peserta didik yakni terkadang siswa masih kurang memahami materi yang
dipaparkan oleh guru melalui pertemuan secara online, yang mana masalah utama mereka yakni terkendala oleh sinyal, sehingga mereka kurang mampu memahami materi yang dipaparkan oleh para guru melalui pertemuan secara online. Sehingga sebagian besar para peserta didik yang kurang memahami materi, mereka terbiasa mengandalkan internet dan cenderung melakukan plagiarisme apabila diberikan tugas dari sekolah. Setelah dianalisis, ternyata hal ini terjadi dikarenakan kurang efektifnya pembelajaran dari rumah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan, sehingga anak terbiasa mengandalkan internet dan sungkan untuk berpikir kreatif. Tidak seperti di sekolah, mereka dibimbing untuk melakukan berbagai macam hal yang digunakan untuk mengasah kreativitas mereka, sehingga jiwa-jiwa berpikir kreatif mereka terasah apabila di sekolah. Solusi dampak kreativitas bagi peserta didik akibat pandemi COVID-19, yang dimana solusi dari permasalahan ini benar-benar diperlukan, salah satunya dengan cara mengadakan pendidikan kreatif. Pendidikan kreatif sangat diperlukan saat di tengah pandemi saat ini. Melalui pendidikan kreatif, peserta didik akan lebih memiliki wawasan yang lebih terhadap pemikiran yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Pada pendidikan kreatif, guru tidak berperan penting dalam pembelajaran, akan tetapi guru sangat berperan dalam pengembangan pola pikir peserta didik. Pola pikir ini sangat mengarah pada kreativitas siswa. Dengan adanya pendidikan kreatif ini akan memberikan kesenangan belajar terutama saat di rumah. Karena pendidikan kreatif ini menuntut peserta didik untuk mengembangkan hasil karya yang dibuat semenarik mungkin. Dari sini, pendidikan kreatif akan memberikan keleluasan peserta didik lebih mempertajam pola pikirnya, serta memberikan kebebasan belajar bagi peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Berpikir kreatif dapat menumbuhkan pemikiran kritis, begitu pula sebaliknya, pemikiran yang kritis akan menimbulkan dan menghasilkan pendidikan yang kreatif. Teman-teman, pandemi memang belum berakhir, tetapi kreativitas harus tetap diukir.